Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita semuanya, sehingga sampai dengan hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat ya. Karena kesehatan itu merupakan modal dasar ya untuk mempelajari ilmu dan sekaligus untuk beribadah ya sebagai umat yang beragama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ini ada kalimat bijak dan sekaligus untuk motivasi buat kita semuanya dari beliau Bapak Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie. Dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Nah, itulah kata bijak dari Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya, khususnya peserta didik sebagai generasi muda bangsa ya, yang siap nantinya menerima estafet pergantian generasi di negeri tercinta ini. Lebih-lebih nanti di tahun emas, yaitu tahun 2045, target negara kita adalah sejajar dengan negara-negara maju lainnya, baik di bidang teknologi maupun ekonomi ya. Tentunya ini bukan tugas yang ringan. Indonesia harus bisa menyiapkan generasi-generasi muda yang cerdas dan punya karakter yang baik ya. Oleh karena itu, marilah kita pelajari video medan magnet pada pengantar melingkar, solenoida dan toroida. Sebelum melangkah lebih jauh, Bapak ingatkan yang belum subscribe, komen dan share, silakan untuk melaksanakan klik subscribe, komen dan share ya untuk pengembangan video kami selanjutnya. Kemudian yang kedua, siapkan pikiran kalian dan alat tulis yang dibutuhkan untuk mencatat bagian-bagian penting pada materi medan magnet pada pengantar melingkar, solenoida dan toroida. Selamat. Oke, peserta didik yang berbahagia, medan magnet sekitar pengantar melingkar, solenoida dan toroida ini masih di kompetensi dasar 3.3 menganalisis medan magnetik, induksi magnetik dan gaya magnetik ya, pada berbagai produk teknologi. Kemudian yang merupakan keterampilan melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat pengantar berarus listrik ya. Jadi di sini ditegaskan bahwa dalam permasalahan ini adalah kalian ada kemampuan menganalisis ya, menganalisis medan magnetik. Jadi nanti karena medan magnetik itu masuk besaran vektor ya, maka kemampuan analisis arah-arah vektor dan membentuk persamaan ya, dalam bentuk persamaan sesuai dengan fakta yang ada ya, karena belajar fisika itu adalah sangat kondisional ya, jadi tidak perlu dihafal karena persamaan-persamaan yang terbentuk nanti lebih-lebih pada hitung vektor akan sangat ditentukan dengan kemampuan kalian menganalisis dan menggambar vektor ya. Oleh karena itu nanti ketentuan-ketentuan dalam menentukan vektor terhadap arah arus listrik ini menjadi modal utama kalian untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi ya tentunya, sehingga kemampuan kalian dalam menganalisis vektor maupun persamaan menghitung induksi magnet ini sifatnya wajib dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, ikuti pembelajaran lewat video ini dengan baik ya. Ikuti video ini sampai selesai biar tidak gagal paham ya. Baiklah, semakin tingkatkan fokus kalian untuk mempelajari lebih jauh tentang
medan magnet di sekitar pengantar melingkar, solenoida dan toroid. Tujuan pembelajaran kali ini ya, setelah mengikuti tayangan video pembelajaran ini, peserta didik dapat: 1. Memahami pengertian induksi magnet di sekitar pengantar melingkar berarus listrik. Yang kedua, menganalisis arah vektor induksi magnet terhadap arah arus pada pengantar melingkar, menganalisis persamaan induksi magnet di sekitar pengantar melingkar, menganalisis induksi magnet di suatu titik oleh pengaruh pengantar lurus, dan menyusun persamaan-persamaannya ya. Baiklah, kita ikuti lebih jauh ya. Arah induksi magnet B pada pengantar melingkar. Induksi magnet B vektornya bisa digunakan aturan tangan kanan atau skrup putar kanan ya, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita lihat, ini adalah arus listrik yang secara putaran jarum jam. Kalau kita gunakan skrup putar kanan, maka arah maju skrup ini merupakan arah induksi magnet. Maka kalau kita lihat pada gambar sebelah kiri, ini B-nya masuk bidang gambar. Kemudian di gambar yang kedua, ini arah arus listrik adalah berlawanan dengan putaran jarum jam, maka arah induksi magnet ini mendekati membaca atau keluar bidang gambar. Bapak ingatkan kembali bahwa ketentuan arah ini jangan sampai ini diabaikan ya, karena arah-arah vektor ini nanti akan menjadi sangat penting dalam penyelesaian soal ya, pada soal-soal yang sedang dihadapi. Ya, kita lebih fokus lagi peserta didik yang berbahagia. Kali ini akan kita lihat induksi magnet di sekitar pengantar melingkar pada sumbu lingkarannya. Jadi khusus dibatasi pada sumbu lingkarannya. Perhatikan gambar induksi magnet ya, di titik P yang berjarak X dari pusat lingkarannya, yang berada di sumbu lingkaran berjarak X dari pusat lingkaran. Ini mempunyai persamaan B di titik P yang ada di sumbu lingkaran yang berada sejauh X dari pusat lingkaran lah μ0 atau permeabilitas magnet kali kuat arusnya kali jumlah lilitannya N kali jari-jari lingkaran A kali sinus sudut theta ya. Sinus sudut theta adalah sudut yang dibentuk antara sumbu lingkaran dengan jarak titik ke penghantar ya. Kalian perhatikan gambar baik-baik ya, karena faktor-faktor inilah yang nanti akan menyusun persamaan di atas ya. Jadi lihat keterangannya, BP adalah induksi magnet di titik P sejauh X dari pusat ya, bersatuan Tesla atau Weber per meter persegi. μ0 ini permeabilitas magnet. Nilainya ya, masih ingat ya, 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Ialah kuat arus yang mengalir pada pengantar dalam ampere, A jari-jari lingkaran dalam meter, N jumlah lilitan dalam kumparan, theta sudut antara sumbu lingkaran dan jarak titik ke penghantar ya. Kemudian R adalah jarak titik ke penghantar melingkar ya, dalam meter. Itulah faktor-faktor yang menyusun persamaan induksi magnet pada sumbu lingkaran yang berada sejauh X dari pusat lingkaran ya. Sekali lagi, hati-hati faktor-faktor yang menyusun ya. Pahami, kalau dari jarinya A jaraknya X, maka kalian bisa menghitung R ini dari rumusan Pythagoras ya, dalam matematika. Jadi R ini adalah akar dari A kuadrat plus X kuadrat ya. Ini tidak asing lah ya, ini rumusan Pythagoras ya pada segitiga siku-siku. Oke, peserta didik yang berbahagia, kita melaju terus. Sekarang kita lihat bagaimana induksi magnet di pusat penghantar melingkar ya. B di titik pusat lingkaran berarus listrik ya,
ini pada saat ini terjadi kejadian khusus ya tentunya ya. Apa kejadian khususnya? Tetanya adalah 90 derajat, kemudian jarak titik ke pengantar adalah sama dengan jari-jarinya. Nah, kalian udah tahu sinus 90 derajat adalah 1, maka kalau nilai-nilai ini dimasukkan ya, maka besarnya induksi magnet B di pusat lingkaran pengantar berarus listrik adalah sebesar B sama dengan mu IN per 2A ya. Jadi mu IN per 2A, di mana A adalah jari-jari lingkaran arus, I kuat arus yang mengalir, N jumlah litan kumparan melingkar, dan mu 0 adalah permeabilitas magnet ya, yang nilainya 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter ya. Ini dipahami ya. Makin sederhana persamaannya untuk di pusat ya. Diingat-ingat ya, jangan sampai ini kalian lupa ini persamaan ini ya. Ya, untuk lebih bisa memahami bagaimana penggunaan persamaan tersebut, berikut ini contoh soal ya. Contoh soal ya, kalian cermati baik-baik. Lihat gambarnya ya. Titik P yang sejauh X ya, dimana nanti kita kasih harga ya. Kita lihat permasalahannya. Pengantar melingkar 100 kali dialiri arus listrik 10 ampere ya. Jika jari-jari lingkaran arus 6 cm, tentukan ya induksi magnet B di titik yang berjarak 8 cm dari pusat lingkaran ya pada sumbu lingkaran. B induksi magnet di pusat lingkarannya. Nah, kita coba data dulu ya. Kita coba data ya. N-nya 100, A-nya 6 cm. Jangan lupa nanti dijadikan meter ya. X-nya 8 cm ya. Ini nanti untuk menghitung R ya. Sehingga R juga dalam meter ya. Setelah dihitung dengan Pythagoras, kalian sudah tidak asing bahwa R-nya adalah 10 cm. Nah, kenapa ini R harus dihitung dulu? Karena faktor R inilah nanti masuk dalam persamaan kan, untuk yang berada di sumbu lingkaran dan berada di jarak tertentu dari pusat lingkaran ya. Nah, kita lihat ya, ini dia mengandung sinus theta ya. Sinus theta tentunya bisa kalian hitung. Sinus tetanya adalah jari-jari banding dengan jarak titik ke penghantar ya. Jadi sinus tetanya adalah 6/10 ya. Itu kurang jelas ya, ada overlapping ketikan ya. Jadi nilai sinus tetanya adalah 6/10 ya. Dengan persamaan yang ada, B di titik tersebut adalah mu 0I kali N kali A sinus theta per 2R kuadrat. Kalau semua harga dimasukkan ya, sekali lagi kalau semua harga dimasukkan, maka 4pi kali 10 negatif 7 kali 10 kali 100 litan ya, kali 6 kali 10 pangkat min 2, ini A-nya ya, jari-jarinya, kali harga sinus tetanya tadi adalah 0,6 dibanding dengan jaraknya ya, titik ke penghantar adalah 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat ya. Sehingga kalau dihitung nanti akan menghasilkan PdP adalah 72pi kali 10 pangkat negatif 5 Tesla ya. Nah, itulah masalah didik ya. Nanti kalian coba ulang ya untuk mencoba mengerjakan ini sambil untuk mengoreksi ya hitungan-hitungan yang ada. Kemudian yang B di pusat lingkaran adalah permeabilitas kali I kali N ya per 2A, tinggal dimasukkan harganya ya, Yuna 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 10 kali 100 dibanding dengan 2 kali 6 kali 10 pangkat min 1 ya, sehingga ditemukan 2pi kali 10 pangkat negatif 5 ya, atau sama dengan sepertiga pi ya kali 10 pangkat negatif 5 Tesla ya. Demikian para siswa, contoh soal bagaimana
menghitung induksi magnet di titik P ya, baik yang berjarak X dari pusat lingkaran pada sumbu lingkaran maupun menghitung induksi magnet di pusat lingkaran. Nah, mudah-mudahan dari contoh soal ini akan lebih memudahkan para siswa untuk menguasai materi medan magnet di sekitar pengantar melingkar ya. Oke, kita lanjutkan ya sekarang induksi magnet pada solenoida. Solenoida adalah kawat pengantar yang berbentuk spiral ya dan berarus listrik ya, lihat gambar ya. Induksi magnet pada sembarang titik pada sumbu solenoida dirumuskan B di P adalah mu 0 I kali N cos theta 1 min cos theta 2 banding 2L ya. Ini hati-hati ini di sembarang titik ya, lihat posisi theta 1 dan theta 2 ya. Induksi magnet pada pusat di sumbu solenoida dirumuskan ya. Ini ada ketentuannya. Saat terjadi seperti ini di pusat solenoida, maka tetanya sama dengan 0 derajat dan theta 2-nya 180 derajat. Maka kalau kita masukkan di mana cos 0 derajat adalah 1 min nilai cos 180 min 1, jadi mu IN kali 2/2L, maka tinggal B di pusat solenoida adalah mu IN per L ya. Ini ya, hati-hati ya kalian, ini dikuasai ya. Namun di ujung solenoida ini juga ada kejadian khusus terjadi saat theta 1 ini 0 derajat dan theta 2 90 derajat. Maka kalau kita masukkan ya, cos 0 itu 1, cos 90 derajat itu 0 ya, maka menjadi di ujung solenoida adalah B sama dengan mu IN per 2L ya. Nah, itulah rumus-rumus yang mestinya bisa kalian kuasai ya, para didik yang berbahagia. Ini hati-hati nanti bisa diaplikasikan di soal-soal yang ada ya. Oke, kita berikan contoh soal ya. Solenoida terdiri dari 100 litan panjang 20 cm dialiri arus listrik 10 ampere. Tentukan induksi magnet pada A pusat solenoida, B di ujung solenoida. Oke, setelah kalian menguasai konsep-konsep yang ada, saya kira ini bukan jadi soal yang sulit ya. Saya kira mudah sekali nih, tinggal memasukkan kebersamaan untuk menjawab di pusat solenoida. BP-nya adalah mu IN per L ya. Kalau kita masukkan 4 kali 10 pangkat negatif 7 kali kuat arusnya 10 ampere, jumlah litannya 100 dibanding dengan L-nya lah 2 kali 10 pangkat min 1, maka menghasilkan 2pi kali 10 pangkat negatif 3 Tesla ya. Kemudian untuk B adalah mu IN per 2L ya, menghasilkan atau bisa ditulis juga setengah induksi magnet di pusatnya ya, maka pasti adalah pi kali 10 pangkat negatif 3 Tesla ya. Nah, demikian peserta didik yang berbahagia, sebagai tugas untuk mendalami materi ini adalah ini Bapak beri tugas ya. Solenoida terdiri dari 200 litan panjang 20 cm dialiri arus listrik 10 ampere. Jika jari-jari solenoida adalah 3 cm, tentukan induksi magnet pada A titik pada sumbu solenoida yang berjarak 4 cm dari salah satu ujungnya, B pusat solenoida, dan C di ujung solenoida. Lah, untuk membantu menjawab A ini ya, kalian tentunya harus mencari nilai kosinus tetanya ya. Nah, kosinus theta 1 tentunya adalah, kalian bisa hitung ya, nanti berarti sekitar 3/5 ya. Kosinus tetanya ya, berarti kosinus theta berarti 4/5 ya, 4/5 kosinus tetanya ya. Nah, untuk T
Theta 2 nilai cosinesnya kalian tentunya harus cari dulu. Sisa dari 20 cm sudah diambil 4 cm, tinggal 16 ya. 16, nanti cari jarak ke ujung pengantar lain ya, maka nilai R-nya ya tentunya adalah akar dari 20 sisa 20 dikurangi 4 berarti akar dari 16 kuadrat plus 3 kuadrat ya, maka akan menghasilkan nilai R. Kosinus tetanya adalah 16 per nilai R yang sudah kalian hitung ya. Demikian nanti cara menghitung cos theta 1 min cos theta 2 ya. Sekira untuk pusat solenoida dan ujung solenoida tidak ada masalah ya. Ini belajar yang paling baik adalah I do, I understand. Jadi untuk bisa menguasai kalian maka wajib untuk mencoba tugas yang Bapak berikan ini agar bisa dikuasai dengan baik. Jika ada kesulitan, kalian bisa tanyakan lewat email Bapak ya. Demikian ya para siswa yang berbahagia. Oke, kita dalami terus sekarang induksi magnet pada toroida ya. Toroida adalah solenoida yang dilengkungkan ya, membentuk lingkaran. Lihat gambar ya. Maka panjang solenoida tidak lain merupakan keliling lingkaran dari toroida tersebut. Dari persamaan induksi magnet di pusat solenoida ya, kalau kita terapkan di toroida menjadi B sama dengan mu kali I kali N, ya, N jumlah lilitannya per keliling lingkaran dari toroida 2πr, di mana R-nya adalah jari-jari lingkarannya dengan R merupakan jari-jari ya sumbu toroida. Nah, untuk bagaimana menggunakan persamaan ini Bapak berikan contoh soal ya. Sebuah toroida berjari-jari 10 cm terdiri dari 100 lilitan dan dialiri arus listrik 2 ampere. Tentukan induksi magnet di pusat toroida ya. Tinggal memasukkan saja ya. Masukkan mu IN per 2 ampere ya. Mu-nya 4 kali 10 pangkat negatif 7 kali I-nya adalah 2 ampere ya, dan lilitannya 100 ya. Lihat ya. Kemudian jari-jarinya lah 10 cm, ini sama dengan 10 pangkat min 1, maka 2pi kali 10 pangkat min 1 sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla ya. Demikian peserta didik yang berbahagia, mudah-mudahan tidak ada masalah di materi kali ini ya. Selamat belajar, sukses buat kalian. Oke, peserta didik yang berbahagia, tibalah kita akan berpisah di video ini. Nanti sampai jumpa lagi di gaya magnetik ya. Kalian siapkan, ini ada materi terakhir nanti gaya magnetik. Namun kembali Bapak ingatkan kata bijak dari Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie, dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan untuk klik subscribe. Sukses buat kalian semuanya. Selamat belajar. Semoga kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.